Halo Sobat Rompis, kembali lagi bersama saya Surya. Saya Ute. Oke, kali ini Teh, kita akan sedikit sharing ya Teh, tentang stretching dan strengthening untuk pesepeda ya, untuk mencegah cederanya. Oke. Nah, kenapa kita perlu melakukan kedua hal tersebut? Yang pertama, karena pesepeda itu juga rawan cedera ya. Mungkin Ute bisa menjelaskan kenapa dia? Biasanya sih kalau untuk pesepeda itu yang sering terjadi gangguannya itu ada di otot atau tendonnya ya. Ya, ototnya seperti otot-otot pada betis atau disebut gastroc. Kemudian di pantat piriformis atau gluteus biasanya ototnya. Kemudian di paha juga ada hamstring paha belakang atau quadriceps paha depan. Atau di luar ada tendon ITB yang sering juga mengalami peradangan atau keluhan. Kemudian bisa juga area tulang belakang. Nah, ini kita akan membahas penyebabnya juga ya. Nah, penyebabnya cedera pada olahraga pesepeda itu yang ada dua misalnya. Yang pertama, kontak antara sepeda dan juga body atau badan dari pesepeda tersebut. Contohnya karena size dari frame-nya salah. Jadi kalau size frame pesepeda itu salah, misalkan sepeda yang terlalu kecil untuk pesepeda yang terlalu tinggi, nah itu biasanya menyebabkan postur yang membungkuk seperti itu, menyebabkan cedera pada tulang belakang. Begitu juga handlebarnya terlalu turun ataupun, nah itu biasanya bisa menyebabkan cedera pada siku dan juga pergelangan tangan. Nah, begitu juga saddle dari pesepeda. Jadi kalau pesepeda saddle-nya terlalu turun, itu bisa menyebabkan kekakuan pada otot hamstring dan juga ITB. Kalau dia terlalu tinggi itu kemungkinan kelelahan pada otot misalnya paha depan ataupun kenyamanannya itu untuk bagian bokong ya terganggu juga ya pada otot-otot di sekitar kaki dari pasiennya. Kedua yaitu penyebabnya adalah trauma ataupun tabrakan. Nah, biasanya pesepeda karena saking cepatnya speed dari pesepeda tersebut bisa tabrakan dengan pesepeda lain ataupun dengan jalannya. Nah, itu bisa menyebabkan cedera pada pasien. Nah, oleh sebab itu kita perlu pencegahan itu ya. Salah satunya bisa menggunakan stretching dan juga strengthening ya. Penguatan untuk otot. Yang pertama kita bisa melakukan latihan-latihan strengthening dulu. Mungkin Ute bisa menjelaskan strengtheningnya Pak? Jadi latihan strengthening yang bisa kita lakukan yaitu beberapa gerakan ya yang kita sampaikan hari ini. Ada yang namanya split squat, kemudian ada yang namanya squat, kemudian ada yang namanya plank, dan ada yang namanya bridging. Jadi tujuannya itu untuk menguatkan otot sekitar paha, bokong, dan core kita atau otot-otot inti di bagian tubuh kita. Baik, untuk yang pertama kita langsung peragakan ya yang squat dulu. Ya, untuk squat ya. Split squat yang pertama. Split squat. Jadi gerakannya seperti lunges ya, tapi kalau split squat itu nggak ada gerakan melangkah. Jadi gerakannya langsung posisinya depan belakang kakinya, kemudian lakukan gerakan. Kalau untuk targetnya paha depan, jadi badan kita harus tegak, kemudian langsung diturunkan ke bawah. Gini tegak. Nah, kalau untuk mencari area bokongnya, badan kita agak lebih dicondongkan ke depan, kemudian sama turun. Nah, jadi ketika posisi ini yang lebih terasa itu bagian bokong. Jangan lupa tulang belakangnya tetap lurus ya, bukan membungkuk. Nah, bukan bungkuk gini, bukan lemes gini, tapi tetap tegak. Cuman berat badannya dibawa ke depan, dicondongkan, kemudian turun. Nah, itu lebih terasa di bagian bokong. Nah, jadi kalau untuk badan yang tegak itu lebih terasa pada quadriceps atau paha depannya. Jadi turun. Seperti itu. Itu bisa diulangi berapa kali Teh? Bisa 6 sampai 12 kali ya. Itu tergantung kemampuan kita, kenyamanan kita. Kalau bisa sampai 12, lakukan 12 kali, itu bisa diulangi 2 sampai 3 set ya. Itu bisa divariasikan yang posisi bisa tegak dulu. Menggunakan beban. Ya, bisa menggunakan beban. Dumbbell. Kalau sudah stabil, bisa dumbbell di samping ya. Kemudian yang kedua ada squat. Nah, kalau untuk squat posisinya kita berdiri, buka kaki selebar bahu, kemudian posisi telapak kakinya senyamannya, boleh lurus, boleh agak kebuka, yang penting antara kiri dan kanan sudutnya sama ya. Jadi nggak ada satu miring, satu lurus. Atau jangan terlalu lebar gini juga, yang penting nyaman berdiri. Kemudian dorong pantat ke belakang, kencangkan perut.
Kemudian gerakannya seperti setengah jongkok ya, Ya. turun. Oke. Oke, kemudian naik lagi. Lagi perhatikan tulang belakangnya jangan sampai membungkuk Jangan ya. bungkuk gini, Bungkuk. atau jangan gerakannya Biasanya ke jatuh depan. gini. Nah, ke depan biasanya orang squat tuh sering seperti ini. Nah, Gitu. itu biasanya beban terlalu berat pada lututnya sehingga membuat Jadi lututnya sakit. gerakan awalnya dorong ke belakang, kemudian turun setengah jongkok, Ya. naik lagi. Oke, Oke. Mungkin dari depan, ada ke depan bisa Teh? depan. Bisa dilihat dari bagian depan. oke. Gerakannya dorong, turun Nah. ya. Gerakan awalnya di pinggang kita atau di core kita. Jangan awalnya langsung di lutut Ya. gitu. Oke. Jangan lupa juga lututnya jangan sampai ada membentuk bentuk huruf X. Ya, jangan seperti terlalu ini masuk ya. ke dalam. Tetap- Ataupun tetap- U seperti ini Tetap jauh. gitu sejajar, tegak lurus sama pergelangan kaki Ya. kita ya. Jangan waktu turun jangan gini Ya. Yap, atau jangan terlalu dibuka Yap. gitu. gitu ya. Oke, itu untuk squat. Itu Ya. bisa dilakukan berapa kali Teh? Itu sama juga 6 sampai 12 kali, Oke. 2 sampai 3 setnya tergantung kenyamanan kita. Oke. Oke, terus yang ketiga ada plank ya, Plank. untuk otot core kita atau otot Ya. inti. Jadi gerakannya posisi kita. Oke, mungkin bisa saya memperagakan Teh? Oh ya, boleh. Oke. Oke, plank. Nah, posisinya tidur tengkurap dulu ya. Nah, yang perlu diperhatikan yaitu ada 4 titik, yaitu di bahu 2, kemudian di pinggang 2. Jadi itu harus sejajar. Oke. Kemudian posisi kaki mengikuti posisi pinggul. Ya. Ya, oke. Jarak antara siku dan badan juga tidak terlalu lebar, Ya. atau tidak terlalu ke depan, atau tidak terlalu ke belakang. Jadi posisinya tetap tegak lurus ya. Oke. Pinggangnya diangkat. Oke, kemudian pertahankan posisi ini tetap sejajar ya. Jangan terlalu pinggangnya di bawah, atau jangan terlalu nungging ke atas. Nah, itu nggak bagus. Jadi tetap sejajar ya. Patokannya 2 bahu sama 2 pinggul ini sejajar ya. Lutut tetap lurus. Oke, seperti itu gerakannya. Itu bisa ditahan. Untuk di awal bisa 10 detik dulu. Ya. Kalau 10 detik nggak ada getar, kita stabil, tambah lagi 20 detik, 30 detik, sampai 1 menit ya. Ya. Itu bisa dilakukan 2 sampai 4 set. Nah, gitu. Untuk menguatkan otot-otot core kita, inti Ya. kita. Itu juga bisa variasinya Teh ya. Bisa sambil miring Oke, seperti bisa ini. side plank, miring Side gini plank, untuk seperti ini bagian pinggirnya, bagian pinggir Pinggir atau miring ke atau sana miring gitu. ke sebelah satunya. Sebelah ya. satunya. Oke, sama. Posisinya tetap tegak lurus ya. Ya, seperti ini ya. Oke, sikunya nggak terlalu jauh atau nggak terlalu ke bawah. Oke. Oke, untuk yang berikutnya ada latihan bridging ya. Bridging. Ya. Oke, Posisinya tidur di atasnya. telentangnya. Ya, posisi tidur telentang. Oke, sini lebih kelihatan ya. Ya. Oke, posisinya tidur rileks, telentang. Kemudian tekuk kakinya dua-duanya. Kalau misalkan bingung untuk sudutnya berapa, jadi luruskan dulu satu kaki, Ya. kemudian cari area lututnya, kemudian tekuk satu kaki sejajar dengan lutut kita, kemudian Ya. yang satunya ditekuk juga. Nah, sejajarkan. Oke. Kemudian kencangkan perut kita, nafas jangan ditahan, nafas rileks normal biasa, kemudian angkat pinggang. Ya. Ya. Oke, nah ini bisa ditahan dulu 10 detik sampai 1 menit atau bisa naik turun. Seperti ini ya. Ya, bisa naik turun langsung, ya. Oke. Ya. Itu bisa dilakukan 10 sampai 15 kali ya, 2 sampai 3 set. Nah, untuk yang diperhatikan pinggangnya supaya nggak ada gerakan memutar, Ya. nggak jatuh ke satu sisi, Terus miring, ya. Begini. ataupun nggak terlalu lengkung ke atas. Jadi Ini. jangan sampai melengkung sekali. Tetap tegak sejajar ya, seperti posisi jembatan atau Ya. perosotan miring. Oke. Nah, itu bisa divariasikan juga dari 2 kaki ke 1 kaki ya. Kaki. Untuk yang lebih Kaki. ya Seperti ini. progresifnya. Nah, seperti itu. Ya, turun. Nah, itu bisa dilakukan juga jika kedua kaki waktu melakukan gerakan 2 kaki sudah stabil dan Ya. nyaman ya. Oke, mungkin itu saja untuk penguatan atau strengtheningnya. Ya. Oke, sekarang lanjut ke stretching. Stretching. Bisa dilakukannya. Oke, untuk stretchingnya Teh ya, karena otot setelah bersepeda biasanya mengalami kelelahan, jadi dia biasanya cenderung untuk memendek ya. Jadi kita perlu lakukan recovery ataupun stretching untuk memanjangkan otot dari pesepeda tersebut. Yang paling sering mengalami pemendekan yaitu otot betis. Jadi kita melakukan stretching pada gastro. Jadi yang pertama gampang sekali yaitu posisi kita berdiri seperti ini tegak biasa. Oke, boleh. Jadi posisikan satu kaki di belakang, satu kaki di depan seperti split squat tadi. Nah, usahakan kaki yang di belakang ini tetap lurus ya antara pinggul, lutut dan dan ankle itu tegak lurus seperti ini. Lutut juga lurus kayak. Ya.
Selanjutnya, condongkan berat badan kita ke depan menggunakan kaki bagian kiri. Seperti ini. Nah, gastro akan terstretching jika pasien sudah merasakan penguluran pada ataupun stretch feeling ya pada bagian betisnya. Apakah sudah berasa teh? Sudah terasa seperti tertarik. Seperti ini ya. Nah, ini bagus untuk men-stretching gastro. Nah, ini bisa ditahan 10 sampai 20 detik, bisa diulangi 2 sampai 3 kali ya. Itu rilis dari otot gastroknya. Itu juga bisa ditukar posisinya. Lebih baik bisa menggunakan tembok Ya, supaya seimbang supaya nggak jatuh di depannya supaya lebih seimbang ya. Sama lurus. Nah, ini tujuannya untuk men-stretching bagian betis seperti ini. Biasanya capek pada saat menggayuh ya, pedal dari sepedanya, jadi otot pada gastroknya memendek. Ya. Yang kedua, itu bisa latihan stretching pada hamstring ya. Posisinya bisa terlentang deh di sini. Kita membutuhkan alat. Satu, bisa menggunakan bel seperti ini ya. Kalau tidak ada bel seperti ini ya, bisa menggunakan ikat pinggang ataupun bisa handuk. Ini ya. Jadi kita bisa masukkan sini, kita pegang. Selanjutnya kaki yang akan di stretching diangkat ya, diangkat lurus ke atas ya. Nah, seperti ini. Tarik, usahakan lututnya tetap lurus ya. Tidak ada menekuk seperti ini ya, harus lurus seperti ini. Habis itu ditarik sampai merasakan tarikan pada hamstringnya, tarikan yang nyaman pada hamstring. Ini ditahan bisa 10 sampai 20 detik sama ya, diulangi 2 sampai 3 set ya. Nah, jangan melakukan stretching kurang dari 6 detik ya, supaya tidak terjadi kekakuan kembali pada otot hamstringnya ya. Oke, itu yang ketiga. Kita stretching pada quadricepsnya. Ya, ini paling sering ya. Pada saat kita menggayuh pada quadriceps biasanya kaku sekali. Ya, perlu melakukan stretching pada quadriceps, bisa posisi tengkurap. Ya, sama kita bisa taruh menggunakan belt seperti ini, bisa tarik seperti ini. Nah, ini bisa ditarik, ditahan seperti ini sama 10 sampai 20 detik ya. Bisa dirotasikan ke kiri ataupun ke kanan, mencari bagian otot yang mana yang paling berasa, bagian luar ataupun bagian dalamnya ya. Ini sangat bagus untuk men-stretching otot-otot bagian depannya ya. Bisa gantian kaki kiri ataupun kanan. Jika tidak ada belt seperti ini, bisa kaki yang satunya bisa dipakai mendorong seperti ini ya. Itu bisa ditarik pakai tangannya ya, pakai tangan ya. Itu lebih gampang ya. Oke, selanjutnya stretching pada iliopsoas. Nah, otot iliopsoas akan ada gambar di sini. Itu biasanya otot pada bagian pinggul atas ya, sini ya. Itu sering kaku karena kita sering membungkuk pada saat goes, dan juga gerakan mengangkat paha ke atas seperti ini ya, membuat otot di sini mengayuh ya. Yang mengayuh, membuat ototnya kaku ya. Jadi bisa di posisi di matras. Jadi posisi berlutut ya, seperti ini. Nah, satu kakinya ke depan, satu kakinya tetap nah seperti ini. Nah, yang ini misalnya kita ingin melakukan stretching pada bagian iliopsoas bagian kiri. Nah, posisikan seperti ini, lalu condongkan berat badan kita ke depan sedikit, nah, sampai berasa peregangan pada bagian depan sini. Dan juga bisa ditambah dengan tangan kiri kita melakukan gerakan ke arah kanan ya, untuk lebih meregangkan otot iliopsoas pada bagian kiri. Bisa diganti bagian kanan sama ya, dorong ya, kemudian condongkan sedikit ke depan. Aktivasi otot pantatnya juga ya, untuk memaksimalkan kontraksi dari otot pantat sehingga otot depannya lebih terstretch ya. Itu bisa diulangi sama ya 2-3 kali, ditahan 10 sampai 20 detik ya. Yang terakhir yaitu untuk stretching pada tulang belakang ya, tulang belakang dan otot-otot bagian depan ya, otot depan. Nah, ini posisinya bisa tengkurap di bed. Nah, seperti ini. Posisikan tangan seperti ini, lurus, tegak lurus seperti ini bisa. Jadi telapak tangan menghadap ke bawah. Nah, ini perlahan kita
Karena kita bersepeda sering membungkuk, ya kita perlu gerakan stretch pada otot-otot bagian depan dari tulang belakang kita. Jadi caranya seperti ini. Pertama, bisa mengangkat dada kita ke depan seperti ini, ditahan 10-20 detik, bahkan bisa didorong lebih tinggi lagi menggunakan tangan dengan cara meluruskan sikunya seperti ini. Tujuannya untuk men-stretching otot-otot bagian depan dari tulang belakang kita supaya ada pergerakan tulang belakang yang sehat ya. Seperti cobra stretch. Seperti cobra stretch ya. Nah ini juga sama, bisa dilakukan 2-3 kali pengulangan, ditahan 10-20 detik ya. Oke, seperti itu. Nah, selalu ya untuk melakukan stretching dan juga strengthening di rumah bisa menggunakan nyeri sebagai indikator ya, seberapa kita mampu melakukan stretching ataupun strengthening tersebut. Jangan sampai jika sudah ada nyeri kita paksakan sehingga ototnya menjadi cedera. Ya, ototnya menjadi tambah cedera ya. Mungkin itu aja untuk stretching dan strengthening kali ini ya, sharingnya kepada teman-teman di rumah. Semoga informasi ini bermanfaat untuk para pesepeda di rumahnya. Oke, jangan lupa follow akun sosial media kita yang ada di mana Teh? Ada di Instagram, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Facebook juga. Kita akan secara rutin ya, seminggu 1 kali untuk sharing tentang edukasi kepada teman-teman di rumah tentang gerak dan fungsi tubuh ya. Oke. Bergerak selagi bisa. Sebisa mungkin bergerak. Bye-bye. Bye-bye.